Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matun Allahu akbar. Disyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kenikmatan, begitu nikmat iman, Islam, kalimat syahadat dan wafiyat, sehingga kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan kumpulan kita kali ini jadikan suatu wasilah dan amal ibadah bekal di hari kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam dari pula kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau telah berjuang keras untuk kita selaku umatnya memperjuangkan agama Islam, sehingga kita semua sekarang begitu indah, begitu menikmati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada keluarga sahabat dan juga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya di hari kiamat nanti, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah, pada malam hari ini kita lanjutkan pasal pada minggu lalu, permulaan mukadimah dan juga dua pasal bab rukun iman dan rukun Islam. Pada kali ini aslun, bermula ini pasal wa makna la ilaha illallah, dan arti atau makna atau pula maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'buda, dan tidak ada yang paling pantas disembah, bihaqi, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi illallah, dalam keadaan nampak dan jelas, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sering diucapkan kalimat tauhid, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahkan setiap sholat ataupun dalam untayan kata-kata doa. Tapi terkadang berapa banyak manusia yang sering melantunkan syahadat disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin kalau yang disengaja ketika sedang sholat, sedang doa, atau nggak disengaja mah kalau lagi kaget ya, kaget gitu, anak mau jatuh, gitu ya. Ataupun nggak disengaja. Terkadang makna yang sebenarnya syahadat ini itu apa? Makna yang sebenarnya adalah la ma'buda, tidak ada yang pantas kita sembah bihaqi, dengan sebenarnya, fil wujudi, dalam wujudnya, maksudnya dalam keadaan benar-benar kita menyembah, dalam keadaan sholat ataupun puasa dan lain sebagainya, kecuali Allah. Terkadang sering diucapkan tapi jarang pula dilaksanakan. Maka itulah salah satu golongan orang yang disebutnya Islam KTP begitu. Jadi dia ngaku Islam, statusnya dari lahir Islam, keturunannya pula Islam, kakek dan uyutnya juga Islam, tapi dia tidak melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan yang ada di dalam rukun Islam. Juga dia mungkin belum mengitikadkan, belum meyakinkan yang ada di dalam rukun iman. Jadi kalau syahadat kita mau yang sebenar-benarnya, syahadat kita yang sebenar-benarnya kapah keseluruhan Islam, adalah orang yang syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah, dan dia juga yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Syahadat juga satu bukti keimanan, karena al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita yakinkan dengan hati, di dalam hati yang paling dalam, maka akan terlontar ucapan syahadat atau kan pujian-pujian kepada Allah, lalu dilaksanakan wa amalul bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan sehari-hari, yaitu sholat yang 5 waktu, zakat fitrah ataupun zakat mal, sedekah dan infak, juga puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila,
yaitu pergi haji jika mampu pergi adanya. Maka kalau yang 5 ini kita jalankan, minimal yang 4, karena haji itu wajib jika dia mampu. Waktu pertemuan minggu lalu pernah saya bahas, kalau dia mampu sudah mungkin lebih dari kecukupan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji minimal yang 4. Ketika kita sudah syahadat, lalu sholat dijalankan, zakat ditunaikan, puasa dilaksanakan, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang menyembah Allah bima'budah bihaqqi fi wujudi illallah, yang sebenar-benarnya menyembah Allah. Karena Masya Allah, begitu banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, mungkin la tuhsuha, nggak bakal terhitung. Contoh nikmat sehat walafiat, kita diberikan napas, umur panjang. Kalau kita hitung-hitung berapa tabung, kalau ditabungin di rumah sakit mah napas sehari yang kita hitung. Bahkan kalau dirupiahkan mungkin lebih daripada 100 juta sehari per napas. Maka kita yang sekarang sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat panjang umur, patut bersyukur. Karena mungkin saat ini berapa banyak manusia hamba Allah yang sekarang sedang diuji di rumah sakit, yang sekarang sedang sakit. Karena sakit juga salah satu, kalau kita sedang sakit nih, sebenarnya kalau dia benar-benar mensyukuri makna sakit tersebut, itu bukannya suatu ajab, bukannya suatu teguran juga buat orang yang beriman. Mungkin kalau buat orang yang beriman, sakit tersebut bisa jadi ujian. Kan kalau orang kena ujian berarti untuk naik tingkat. Berarti sakit pula. Kalau orang yang beriman mendapat sakit, bukan berarti Allah tidak adil. Nah, ini nih yang sering terjadi problematika di masyarakat kita. Kadang-kadang, kenapa ya saya beribadah, puasa mau puasa, sunnah saya jalankan, wajib, kok saya kena sakit? Kadang-kadang ada yang bilang Allah ini bukan Allah nggak adil. Justru ketika kita mendapat sakit ataupun kurang sehat, mungkin di situ Allah sedang menguji kesabaran kita, Allah sedang menguji sejauh mana keimanan kita. Kalau orang habis ujian biasanya naik kelas, sekolah, habis ujian kelas 2 naik ke kelas 3, ujian kelas 3 naik ke SMA. Sekarang tugas manusia mah cukup ringan sebenarnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi cara bersyukur kita kepada Allah mau ibadah aja. Bekerja, memberi nafkah kepada keluarga, istri, anak, niatin buat ibadah. Jalannya kita ketemu saudara, ketemu tetangga, senyumnya kita ibadah. Terus kita silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah keluarga, termasuk ke rumah ibadah. Jadi semua perbuatan selagi itu baik dan tidak melanggar perintah, melanggar yang Allah perintahkan juga, dan Allah larang kita langgar gitu ya. Allah perintahkan kita jalankan, maksudnya begitu. Itu termasuk pahala ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tapi terlebih dalam hal ini ibadah sebaiknya kita jalankan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Bukan berarti yang sunnah itu tidak boleh. Dalam artian begini, kadang-kadang kayak perempuan yang atau laki-laki ketika puasa Ramadan ada halangan, atau seorang laki-laki ketika puasa Ramadan sakit, beres Ramadan, nah dia pengen puasa sunnah, Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud dan puasa-puasa lainnya, sedangkan dia masih punya kodok puasa yang harus dibayarkan. Maka yang wajib dulu kodok puasa dulu dia jalankan, barulah dia menjalankan puasa sunnah, karena derajatnya yang sunnah dan yang wajib tingginya yang wajib. Jadi selaku manusia saat ini kita adalah patut bersyukur
apapun yang Allah berikan nikmatnya, apapun yang Allah karuniai kepada kita. Apalagi momentum saat ini, kita sudah kurang lebih 5 bulan termasuk kita semua ada ujian gitu ya. Tentunya buat orang yang beriman itu adalah ujian, bukanlah satu ajab, bukanlah satu teguran. Karena ajab dan teguran adalah untuk orang yang ketika hidupnya menjalankan kehidupannya mungkin ada sedikit melenceng daripada perintah Allah atau daripada anjuran Allah. Kita sedang dalam pandemi COVID-19, tapi kita ambil hikmahnya. Biasanya barusan Bapak Mali cerita ya, bulan puasa yang lalu kita sibuk ya kan, buat kesana sibuk dan urusan yang lain-lain. Tapi dalam bulan puasa ini berhubung adanya COVID ya, diliburin semua, tapi kita bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa tadabbur, bisa berzikir. Kita ambil hikmah yang terbaik apapun itu situasi dan kondisinya. Jadi memang satu pahit, memang pahit adanya COVID-19. Tapi kalau kita lihat secara benar-benar kita hayati, kita diberikan waktu luang oleh Allah untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran, untuk mungkin sholat tarawih berjamaah waktu bulan puasa kemarin. Habis tarawih kita subuh berjamaah sampai pagi, mungkin kita tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, bahkan ada yang khatam sampai sekali berdua dan seterusnya. Mungkin inilah waktunya manusia diberikan benar-benar kelonggaran waktu oleh Allah untuk mendekatkan taqarruban ila Allah. Karena di dalam surat Ghafir ayat 57 atau surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ard." Sungguh Allah ciptakan langit dan bumi, akbaru min khalqin nas, lebih besar daripada ciptaan manusia. Walakinna aktsarun nas, dan akan tetapi manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, makna tidak mengetahui ini adalah cukup luas. Di sini la ya'lamun dzalika fahum kal a'ma wa may ya'malu. Dzalika adalah itu orang-orang yang mereka kal a'ma, dan seperti orang yang yang tidak mengetahui mungkin. Maka la ya'lamun ini mungkin kita saat ini hidup menikmati nikmat yang Allah berikan, tapi kita tidak tahu bahwasanya Allah benar-benar sayang kepada hambanya, Allah benar-benar sayang kepada kita. Banyak Allah berikan nikmat kepada kita, bahkan bumi serta isinya. Dan ada satu sholat sunnah. Sholat sunnah ini dilaksanakan sebelum subuh, namanya sholat sunnah fajar. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah fajar tersebut, itu pahalanya seperti bumi serta isinya. Maka luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka kita selaku umatnya yang benar-benar ingin beriman dan ingin selalu meningkatkan iman, biarpun al-iman yazid wa yanqus, kadang naik dan kadang turun, maka yang paling utama adalah kita bersyukur dalam satu bingkai ibadah, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Itu banyak. Maka di sini pasal selanjutnya sudah termasuk bab fikih ataupun bab furu'iyah tentang tata cara mungkin istinja atau taharah bersuci. Dan sini yang pertama adalah setelah pasal tadi termasuk kajian tauhid, yang kedua ini adalah kajian fikih. Yang pertama adalah faslun alamatul bulughi salasun. Pasal tanda-tanda balik, yaitu ada 3. Nah, ini sudah termasuk fikih setelah tauhid. Karena semua kitab karangan ulama terdahulu maupun kitab fikih, kitab tauhid, kitab hadis, di depannya selalu menerangkan tentang tauhid. Karena sebelum fikih dulu harus lebih dikaji, yaitu tentang tauhid, adalah tentang keyakinan. Maka di sini adalah fasul alamat balik,
kita sudah termasuk orang yang balik bahkan kelewat dan mulia. Yang pertama, tamamu khamsu asyara sana, sempurna 15 tahun fil dzakari wal unsa, pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal ihtilamu fil dzakari wal unsa, dan tanda yang kedua adalah adanya mimpi jima pada laki-laki maupun perempuan. Litis sinina, yaitu pada usia 9 tahun. Makanya kalau anak udah mendekati usia 9 tahun, ini kalau di rumahnya ada anak kecil mungkin di bawah 9 tahun atau punya keluarga, punya cucu, maka harus diingatkan dia bagaimana sholatnya, harus diajarkan tata cara sholatnya agar sampainya usia 9 tahun dan sampai 15 tahun sempurnanya dia sudah bisa sholat. Maka orang tua sudah gugur kewajibannya. Karena usia 9 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, itu anak sholatnya, dia sholat, pahalanya masih terbagi buat orang tuanya. Karena apa? Orang usia 9 tahun ke bawah belum dikatakan balik, orang belum dikatakan balik, maka belum dihitung dosanya. Tapi udah 9 tahun ke depan, ke atas maksudnya udah 10, dia udah mimpi jima tandanya, tapi ya sempurnanya 15. Karena udah 15 sudah sempurna. Kalau di 15 dia belum, kalau perempuan mungkin belum haid, berarti ada apa nih, penyakit atau gimana kelainan, maka harus diperiksa ke dokter. Tapi sempurna 15 itu buat laki-laki maupun perempuan, dia sudah wajib sholat, dia sudah wajib puasa, dan dia melaksanakan ibadah puasa dan sholat pahalanya untuk dia pribadi, dan dia melaksanakan dosa pun wajib menjadi buat dia juga. Maka tamamu khamsu asyara sana, 15 sempurnanya buat laki-laki dan perempuan, dan wal ihtilamu, bermimpi jima bisa kali unsa buat laki-laki dan perempuan, litis sinina, pada usia 9 tahun. Dan selanjutnya wal haidu fil unsa litis sinina, dan haid buat perempuan pada usia 9 tahun. Dan artinya batasnya itu 9 tahun ke bawah, kita sudah wajib mengajarkan kepada anak-anak atau kepada cucu yang lebih cucu bagaimana tata cara sholat, bagaimana sujudnya. Dan di kitab ini pun nanti ada pembahasan sujudnya bagaimana, cara niatnya bagaimana, cara wudunya bagaimana. Dan kita sebagai orang yang sudah dewasa, apabila punya keluarga, punya sahabat, kerabat, punya anak yang masih kecil di bawah 9 tahun, maka sudah wayahnya kalau masih mah dikasih tahu sholatnya bagaimana, cara puasa bagaimana, niatnya, agar persiapan ntar dia masuk usia 9 tahun enak udah bisa. Jangan kadang-kadang kebanyakan kita suka sedikit mengabaikan, takutnya ntar lah namanya masih kecil udah ikut-ikut aja dulu sholatnya. Nah, lebih baik dari umur 9 tahun ke bawah, 7 tahun, 8 tahun, ajarin bacaan sujud gimana, cara wudunya yang tadi bagaimana, sholat berjamaah caranya bagaimana, nggak boleh mendahului imam dulu atau gimana, dan lain sebagainya. Maka dia sampai kepada batas waktu dia baliknya sudah enak, juga orang tuanya sudah tidak dipertanyakan lagi. Khawatir ketika nih anak dari kecil sampai dia usia balik, sampai juga dia sudah mukallaf, sudah masuk usia remaja, dia nggak pernah mengetahui ilmu pendidikan agama termasuk tentang furu'iyah, tentang tata cara sholat. Khawatir entar ketika kita dikumpulkan di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, terus yaumul mizan, hari pertimbangan, sampai dia berkekuatan sirotnya, orang tuanya pintar ibadah. Orang tuanya mah pintar dia ibadah, mungkin dia rapi sholatnya, wudunya juga rapi, akhirnya orang tua masuk surga. Anaknya karena nggak diajarin nih sholat, nggak diajarin cara wudunya, cara puasanya, masuk neraka. Akhirnya kita ditanyain di neraka, Fulan, anak siapa? Anak Fulan bin Fulan. Akhirnya tuh orang tuanya yang tadinya masuk surga
dipanggil lagi sama Allah melalui malaikatnya, ini anak siapa? Ini anak benar, ini anak saya. Apakah emang lagi kecil diajarin? Iya, saya nggak mengajar. Kalau seandainya terjadi begini, nggak boleh berjalan. Jadi kalau bahasa orang Betawi mah, kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa jangan pintar sesendirian, ajarin. Biar apa? Biar kitanya enggak menjadi satu tuntutan tanggung jawab. Jadi kita udah gugur kewajiban ketika kita sudah mengajarkan dan juga sudah mengajak anak-anak untuk sholat, untuk berwudu, diajarin yang benar tata caranya gimana, istinjaknya, bersihnya kayak gimana, cara mandi wajibnya bagaimana. Karena ini adalah satu kewajiban orang yang dewasa atau orang tuanya untuk mengajarkan anaknya. Maka mudah-mudahan setelah kita tahu batasnya segini, juga ini kewajiban buat orang tuanya seperti apa, kita besok-besoknya bisa mengajarkan anak atau keluarga kita, cucu kita atau orang yang lebih muda dari kita mungkin menjelang itu bisa kita ingatkan. Khawatir dia tidak tahu, dia tidak mengerti sampai asyara sana sampai usia 15 tahun dia enggak ngerti tentang uru'iyah atau tentang fikih, nanti kedepannya repot. Kalau dia nggak tahu tentang istinjanya, bagaimana dengan sholatnya? Kalau dia tidak tahu tentang taharahnya, cara bersucinya, bagaimana dia mau ibadahnya? Karena syarat sholat adalah kita harus suci daripada hadas besar maupun kecil. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar termasuk golongan orang-orang yang bukan awam, orang-orang yang paham terhadap ilmu fikih, dan juga anak-anak kita, keluarga kita juga termasuk golongan orang yang paham, bukanlah golongan orang yang awam, sehingga ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, juga haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal